capaian proses pilkada kita ini sudah cukup luar biasa begitu. Artinya juga tidak hanya langsung debat begitu, tapi juga ada proses-proses yang sebelumnya. Highlight saya adalah sebelum bicara siapa yang lebih menyala begitu ya, tapi sebenarnya semua sama-sama menyala karena sama-sama menyala karena sama-sama di bawah sorotan lampu yang terang gitu. Karena yang gembira katanya. Nah kemudian hal lainnya adalah misalnya kalau hari ini kita bicara pilkada Kepri ya, kita bisa lihat misalnya dari data gitu ya, kalau dari 2010 hampir berapa ya 70% gitu bagaimana animo masyarakat. Kemudian 2015 itu agak turun Mas, agak turun karena pas itu di waktu-waktu penelitian 2015 itu agak berkurang sekitar 50% karena memang kurang masifnya partai politik saat itu dan sosialisasi yang minim. Tapi ternyata di 2020 itu berbeda. Padahal kalau kita lihat zaman itu zaman Covid Mas. Zaman Covid. Artinya ada apa ya, secerca harapan dari masyarakat ingin punya pemimpin yang bisa ngajak kita keluar dari apa dilema waktu itu ya Covid. Nah, kemudian gak nyampe 70 sih, sampai 67 68. Nah, kalau saya highlight lagi yang tadi 2024 ini, kalau berdasarkan semua pengamatan kita di ruangan ini, harapannya adalah itu bisa lebih dari 70% begitu Mas. Karena kenapa? Karena tadi bonus demografinya Gen Z hari ini, termasuk itu kan juga jadi bahasan ketika di debat Pilgub itu, meskipun saya pribadi ketika hadir di situ kurang merasa terpuaskan. Waktu debat? Waktu debat. Karena tidak ada elaborasi yang lebih panjang begitu. Itu kan tentunya pertanyaan sudah disiapkan oleh para tim panelis kan, KPU dan sedemikian rupa. Kemudian ada pertanyaan ekspresi lah begitu dari para paslon tadi. Nah kalau kemudian yang ditembak adalah isu yang lokal, berarti kita bisa melihat paslon hari itu siapa yang paling menguasai isu lokal. Nah pandangan saya seperti itu Mas, terlepas dari mau bicara salah benar, tapi pada konteks pejabat publik hari ini, mereka kan public figure Mas. Mereka siapa yang paling menguasai kondisi lokal hari itu, dialah yang akan lebih dominan dan yang paling menyala tentunya hari itu. Kemudian hal lainnya adalah apa ya, lebih kepada visi misinya itu kan juga tidak berangkat dari data yang jelas misalnya. Kalau tadi peningkatan partisipasi, kalau yang sekarang kan dari kubu yang 1 atau 02 itu, 01, 02 itu lebih pada apa ya, masih baper saya lihatnya. Masih baper saya lihatnya. Untuk sementara dalam konteks debat itu Mas, tentunya tadi ya semua juga sudah mempersiapkan dengan matang. Saya hakul yakin itu mempersiapkan dengan matang. Tapi pada background keilmuan saya, mulai dari setting panggung, kemudian bagaimana ekspresi, bagaimana semiotika mereka berpakaian dan lain-lain, yang hari ini tuh semua Gen Z menuju pada pandangan itu gitu ya, pada milenial semua gitu. Bukan berarti lebih santai itu, tapi lebih mengenakan. Somehow itu menjadi tanda bahwa Gen Z belum terlalu peduli pada konteks hari itu. Karena selain mengamati secara live, saya juga lihat di platform live streaming itu komentar banyak sekali. Karena kalau kita bilang debat itu nggak ada efeknya. Orang lebih tertarik untuk melihat yang ada di live streaming. Mohon maaf Mas, sekarang yang ada di pelosok Kepri misalnya, dari yang muda sampai yang tua mereka sudah pegang handphone. Jadi daripada mereka juga terbatas aksesnya untuk menonton debat live begitu, mereka nonton tayangan ulang atau lebih enak melihatnya yang di viralkan di, mungkin yang paling cepat platform hari ini jadi TikTok misalnya begitu. Ya, jadi itu lebih visualisasi dari paslon. Ya, itu segala macamnya. Itu tidak bisa hanya dilepaskan dari debat gitu. Misalnya orang patokannya hanya debat saja gitu ya. Bagaimana performa keduanya. Tapi menurut saya dengan background keilmuan saya, semua hal yang ada dalam situ, ya timnya, ya setting ruangannya, waktu pelaksanaannya, semua media yang meliputnya, platform manapun itu juga tetap berpengaruh pada pemilih tadi. Ya, kalau kita berbicara soal tadi pertanyaan siapa yang menyala, antara materi debat dengan visualisasi penyampaian, itu bagaimana? Elaborasinya, sejauh mana pengaruh? Iya, saya coba berimbang begitu ya, karena kita juga melihat background dari... Nanti yang tidak berimbang kita tanyakan ke masing-masing calon. Saya bicara yang seimbang berarti ya. Iya, kita berimbangnya lihat background 01 dari 2 orang yang bukan orang baru di pemerintahan. Gitu ya, 01, Pansar sama Panyang-Nyang. Pansar bagaimana cukup menghilangkan gap antara pulau gitu ya, antar kita yang di Kepulauan Riau begini. Beliau juga petahana, pasti punya pengalaman yang lebih daripada orang yang bukan petahana. Nah kemudian lihat Nyang-Nyangnya, kan satu biar adil nih kita bahas. Kalau Pak Nyang-Nyang dia politisi ulung Mas, bagaimana hari ini dia membangun relasi antara pusat dan daerah.
Kalau kemarin kita masih duduk dengan beliau di sini, walaupun beliau agak sedikit terkejut katanya menjadi kandidat, tapi saya pikir dalam politik itu tidak ada yang terkejut sedemikian wow begitu. Tapi itu sudah bagian dari kesepakatan-kesepakatan partai politik gitu ya. Terus kemudian di kubu 02 kita lihat gimana membangun kota yang 1,3 juta penduduknya itu tidak mudah gitu ya. Ya. Tidak mudah, terlepas dari kemudian beliau menjadi ex officio selama 3 tahun. Kemudian calon wakilnya juga beliau petahana. Tapi petahana bukan berarti pernah jadi gubernur, beliau memimpin Karimun yang cukup juga punya nilai investasi yang tinggi. Sehingga penekanannya pada kalau misalnya bicara pendidikan kemarin kurang banyak dibahas, Mas. Pendidikan, kemudian investasi itu penting juga karena bicara Rempang juga sebenarnya bicara investasi, bukan hanya bicara konflik. Tapi kemudian yang coba tidak idealkan adalah Rempang itu yang dimunculkan adalah konfliknya, tidak pada investasinya gitu. Kemudian apalagi digitalisasi tentunya, Mas. Kita nggak bisa nolak hari ini digitalisasi. Nah itu juga kurang dibahas kemarin saya lihat. Oh ya, baik. Gitu.